Ya, kita masuk ke narasumber yang kedua, ya. Oke. Narasumber yang kedua lebih dikenal dengan nama Kang Deden Gurame. Saya tidak tahu nama aslinya siapa ini, ya. Beliau adalah foundernya Gurame, ya. Kemudian ownernya PAUD Fund Islamic School dan sekolah orang tua di Purworejo. Kemudian owner mana lagi nih? Bioskop ya, 3 Dimensi Purworejo, owner SDIT Quantum School Banda Aceh. Kemudian sertifikatnya juga banyak. Dan beliau juga penulis buku Bagaimana Menjadi Guru dan Orang Tua Bahagia. Jurus itu mengonkan kelas anak usia dini, ya. Jadi kalau tadi mungkin lebih kepada orang tua dan kita dosen-dosen yang mempelajari misalnya integrasi kaitan dengan Montessori dan bagaimana mempraktekkannya di keseharian rumah sehingga anak-anak bisa cerdas. Nah, ini Kang Deden Gurame ini pakarnya kalau ngisi guru-guru karena beliau trainer dan motivasi nasionalnya. Sampai slogannya adalah datang menyenangkan, pulang dirindukan. Wah, ini kalau nanti pulang dirindukan ini. Kita langsung sambut saja. Silahkan kepada Kang Deden. Oke. Saya bantu untuk share screen ya, Kang Deden ya. Oke. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur pagi menjelang siang ini, semoga Allah senantiasa memberikan rahmat, sentuhan kebahagiaannya kepada kita, ampunannya kepada kita, apalagi Ramadan yang ke-25 ini, semoga kita mendapat malam kemuliaannya dari Allah, sehingga kita mendapat predikat la'allakum tattaqun alayah. Yang kami hormati Bapak Dr. Sigit MPD yang sudah memberikan fasilitas kegiatan acara kita untuk berdiskusi, belajar bersama-sama dan Allah muliakan. Yang kami hormati Ibu Maulidah Ulfa yang sudah juga memberikan fasilitasnya kepada kita semua, semoga sehat. Bapak-bapak, ibu-ibu, dosen, senior, guru saya semuanya, izin belajar, izin berbagi, dan kita menjadi orang tua atau guru yang super tauladan buat anak-anak kita. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Dan semoga kita adalah termasuk orang yang menyadari akan pilihan-pilihan dari apa yang sudah kita pilih. Orang yang menyadari pilihannya adalah orang-orang yang mau menikmati apapun resiko dari pilihan-pilihannya itu. Menjadi dosen, menjadi guru, menjadi orang tua adalah sebuah pilihan. Resiko dari pekerjaan itu bukan pilihan. Corona datang, ujian datang, itu bukan pilihan. Allah memberikan. Kita tinggal bagaimana mengelola, bagaimana menikmati rasa itu, sehingga kita jauh dari mengeluh, menyalahkan orang lain. Tapi mari kita evaluasi diri menjadi guru, dosen, ataupun orang tua yang bahagia dan solihah. Amin. Solih, amin. Ya Allah ya Rabbal Alamin. Bapak Ibu yang saya hormati, orang yang menyadari pilihannya itu adalah orang-orang yang mau, saya yakin, menikmati apapun setiap rasa dari pilihannya itu sendiri. Bapak Ibu yang kami cintai dan Allah muliakan, menjadi guru, menjadi orang tua, apapun adalah cara terbaik kita untuk memudahkan kita masuk ke dalam surganya Allah SWT. Dan menjadi orang tua adalah cara terbaik untuk mendapatkan doa-doa yang tidak pernah terputus dari anak-anak kita atau murid-murid tercinta kita. Dan menjadi orang tua atau guru adalah menyiapkan amal jariah yang terus mengalir ketika kita sedang menjadi alumni dari kehidupan kita ini. Dan menjadi orang tua, ingat, kitalah yang akan menciptakan calon orang-orang hebat, menciptakan calon pemimpin-pemimpin generasi bangsa yang berkualitas, yang akan menuliskan sebuah sejarah terbaik, yang akan menorehkan sejarah terbaik dalam kehidupan ini. Baik, Bapak Ibu yang saya hormati dan Allah muliakan, pagi ini tadi sudah dibahas oleh Pak Heru tentang kecerdasan, saya membahas tentang guru dan orang tua juga, tapi menyambut dengan strategi anti jenuh. Nah ini, strategi anti jenuh ini kita setidaknya mulai hari ini, sebelum ke sana, kita harus membuat sebuah keputusan bahwa menjadi
guru, menjadi orang tua adalah wajib bagi kita. Jadilah orang tua yang sadar. Nah, Bu Maulida, klik yang orang tua sadar dan nyasar ya. Bentar. Kita akan lihat. Bentar, loading ya. Oke, loading, silakan. Nah, kenapa harus sadar? Nah, hari ini kita harus sadar ya. Di sini bahwa mendidik itu, Bapak Ibu yang saya hormati, mendidik itu tidak bisa mendadak. Karena mendadak tidak bisa mendidik. Orang bisa mendadak kalau sudah tahu ilmunya. Maka nanti kita akan belajar bareng-bareng di sini. Karena banyak-banyak juga dosen-dosen senior kita yang luar biasa. Oke. Bapak Ibu yang saya cintai dan muliakan, mendidik tidak bisa mendadak. Karena mendadak tidak bisa mendidik. Maka saya paparkan di sini ada orang tua atau guru. Ini saya suruh orang tua dan guru. Ada orang tua dan guru nyasar. Kedua, orang tua bayar. Ketiga, orang tua sadar. Wah, ini nyasar, bayar, sadar. Orang tua nyasar seperti apa? Orang tua nyasar adalah orang tua yang sudah melahirkan anak tapi tanpa persiapan ilmu. Siap nikah tapi tidak siap menjadi orang tua. Tanpa mau belajar setelahnya, tidak mau lihat perkembangan anaknya dengan detail, tidak mau belajar dan tidak mau jadi teladan. Makanya timbullah kalau bahasanya Pak Bunda Neni Eli ya, Eli Risman, akhirnya timbul gara-gara orang tua nyasar. Anak kita, murid kita, guru nyasar, anak kita menjadi apa? Bless. B-nya apa? Boy. Boring ya, bosan. Bosan di kelas, bosan di rumah, dan sebagainya. Ya kan? Kedua, anak ada namanya sindrom lonely. Dia merasa kesepian walaupun di tempat ramai tapi sepi karena merasa beban. Ketiga, anak akan mengalami namanya angry, marah-marah. Kemudian stres. Ini yang kita takutkan. Anak dan murid kita sampai stres. Kelima adalah tired, yaitu kelelahan. Nah, ini orang tua nyasar. Kalau dengan orang tua nyasar itu, pasti akan jenuh walaupun sudah dikasih ini, dikasih itu. Kenapa? Karena dia belum memiliki kriteria yang ketiga nanti. Nah, mudah-mudahan orang tua dan yang hadir di sini adalah jangan sampai masuk ke dalam orang tua nyasar. Naudzubillah min dzalik. Karena orang tua nyasar itu udah tidak mau jadi teladan, ya kan? Main pukul, keras, karena dia tidak tahu cara masuk ke dunia mereka. Yang dipentingkan dia tuh, mohon maaf, kalau di sekolah membayar SPP aja juga sulit, harus dipaksa, itu juga kadang nggak menitipkan. Ini parah banget orang tua nyasar. Ini mudah-mudahan di sini enggak. Yang kedua adalah orang tua bayar. Orang tua bayar adalah orang tua yang hanya menggantungkan pihak ketiga. Menggantungkan pihak ketiga dalam mendidik dan mengembangkan potensi anak didiknya. Nah, ini orang tua bayar juga sebenarnya hampir sama dengan orang tua nyasar. Ya, hampir sama dengan orang tua nyasar. Kenapa hampir sama? Karena kalau orang tua bayar itu kan prinsipnya uang bisa melakukan segalanya. Tapi dia tidak berperan penting. Dia tidak berperan penting, orang tua nyasar itu tidak menyadari bahwa anak itu adalah tugas kita. Nah, cuma dia kelebihannya punya uang, tinggal bayar, uang bangunan tinggal bayar, uang SPP tinggal bayar, dan sebagainya. Ini yang sering terjadi dengan orang tua kita. Akhirnya apa? Disalahkan adalah sekolah, disalahkan adalah guru, disalahkan pihak ketiga. Ini orang tua bayar suka mengkambing hitamkan, menyalah-nyalahkan. Jadi prinsipnya hampir sama, tapi tidak mau jadi teladan buat anaknya. Nah, ini kita ke yang ketiga. Orang tua sadar. Orang tua sadar adalah orang tua ini yang benar-benar tahu, paham, dan sadar bahwa dia itu sedang mengerjakan tugas mulia sebagai penanam dasar-dasar karakter kehidupan buah hatinya. Guru yang sadar, dia akan tahu benar bahwa pendidikan itu bukan hanya untuk mempintarkan, tapi bagaimana membuat murid-muridnya bahagia dan gembira. Sehingga anak-anak tumbuh kembang dengan bagus, 6 aspek perkembangannya berkembang dengan dahsyat. Bagaimana coba bayangkan kalau orang tua sadar, guru sadar, saya yakin maka keberhasilan anak akan lebih cepat, lebih kecerdasannya akan semakin dahsyat. Dan orang tua sadar ini,
dia ada sebagai pemain utama, lakon utama dalam pembentukan karakter anak. Guru adalah partner. Sekolah adalah mitra dan bukan segalanya. Ini orang tua sadar. Nah, kenapa saya bahas kesadar? Karena kalau sudah guru dan orang tuanya sadar, saya yakin tidak ada yang namanya kejenuhan. Kenapa? Karena orang tua sadar, dia akan banyak belajar. Di YouTube, searching kemana-mana, dia akan banyak ikut pelatihan, dia akan banyak ikut kajian, mengaji di mana, sehingga dia kreativitasnya banyak. Sehingga daya imajinasinya juga banyak. Tidak ada istilahnya jenuh. Karena dia udah sadar. Kembali lagi, karena dia udah sadar. Nah, Bunda Maulida terus ke bawah slide-nya ya. Ini yang sekarang ke strategi anti jenuh. Nah ini ya, anti jenuh bukan anti air ya. Nah, ini sebenarnya siapapun orangnya, yang namanya jenuh itu manusiawi. Yang namanya boring itu manusiawi. Namun bisa diminimalisir, bisa diterapi, bisa diperbaiki. Tergantung kembali kalau orang tua sadar, saya yakin dia mau belajar, belajar, dan belajar. Dan jauh dari bless ya. Anak, murid, males di kelas, nggak mau berangkat ke sekolah, murid anak kita nggak mau belajar di rumah, kemudian bosan, stres, dan kelelahan, saya yakin tidak ada. Nah, maka di sini ada strategi jitu, mungkin ya ini nanti bisa masukan dari yang lain. Pertama adalah kata kunci untuk strategi ini adalah bergembira dan bahagia. Bergembira dan bahagia. Kenapa harus bergembira dan bahagia? Bahagia adalah milik kita. Bahagia bisa diciptakan oleh kita. Anak kalau udah bahagia, saya yakin kecerdasannya akan dahsyat, kepintarannya yang dahsyat. Maka Bu Eli kan pernah mengatakan, yang pertama dulu anak usia dini 0-8 itu apa? Pusat perasaannya, ya kan? Kelekatannya, rasa sentuhannya, emosionalnya dekat dengan anak-anak, dekat dengan muridnya. Sehingga apa? Kalau sudah bahagia, dia akan punya motivasi dalam diri. Kalau udah bahagia, neuron-neuron sarafnya akan berkembang. Apalagi ditambah tadi dengan Pak Dr. Heru, dengan gerakan yang mampu mencerdaskan. Nah, ini sangat dasar. Guru sadar, orang tua sadar. Yang pertama kita tanamkan ke anak usia dini adalah pusat perasaannya. Ya, bagaimana? Banyak tekniknya nanti kita belajar bareng-bareng. Nah, yang kedua, berkreasi, bangun imajinasi lewat potensi. Saya yakin di sini Bapak Ibu dahsyat. Udah tahu kayak gimana si anaknya, maka sebagai orang tua kalau dalam quantum teaching itu ada asas utama quantum apa? Masuk ke dunia anak-anak, masuki dunia mereka lalu arahkan dunia mereka ke dunia kita. Kita harus tahu siapa anak kita, apa potensinya, kecerdasannya di mana. Sehingga gaya belajar seperti apa. Sehingga kita tahu, oh gaya belajar anak kita ini, anak yang kedua ini, ketiga itu. Oh multiple kecerdasannya begini. Nah, sehingga tahu. Seorang orang yang kreasi di dalam jiwa seni, misalnya seni musik, kayak Kak Adi Kitana, anaknya bisa lagu, bisa musik. Kenapa? Jiwa desainnya tidak boring, tidak bosen. Benar nggak Kak Adi? Nah, YouTube tinggal klik. Jangan lupa like and subscribe. Nah, kembali lagi. Jadi jiwa orang kaligrafi dengan kaligrafinya, seni Quran dengan Qurannya, seni apapun bisa jadi kalau kita sudah tahu potensi anaknya. Karena banyak orang tua itu memaksakan antara need dan want. Kebutuhan anak sama keinginan orang tua. Kebutuhan murid sama keinginan guru itu kadang tidak sinkron. Inilah yang sering terjadi sehingga anak tidak bahagia, anak bosan, anak stres. Jangan sampai terjadi. Maka yuk bangun kreasi kita sesuai dengan potensi orang tua, potensi guru. Nggak bisa belajar karena semua bisa belajar. Mungkin ada yang bakat, ada yang enggak. Tapi semua bisa belajar. Saya selalu belajar walaupun nggak bisa-bisa. Yang penting proses menikmati indahnya belajar. Nah, kreasi-kreasi inilah yang kita bisa mampu membangun sebuah imajinasi anak. Origami dengan imajinasi kertasnya, dia bisa jadi duit, bisa jadi apapun. Anaknya bisa diikutkan. Siapapun. Mungkin orang tua di sini banyak yang ahli-ahli seni. Nah, potensi itu akan tergali, potensi itu akan muncul, terbangun dari para orang tua yang sadar. Ingat,
orang tua yang sadar, bukan yang sok sibuk menyalahkan guru, menyalahkan sekolah, padahal gaji guru, mohon maaf, tidak seberapa. Tapi mereka walaupun haknya jarang terpenuhi, tapi ia selalu sadar, selalu dahsyat. Karena sukses yang sejati ketika para guru mampu mensukseskan siswa didiknya. Ini guru yang hebat. Nah, yang selanjutnya, Bapak Ibu yang saya cintai, kuatkan tangki cinta. Orang kenapa boring? Karena tidak ada tangki cinta. Gimana tangki cinta? Saya ibaratkan tangki cinta. Jadi kalau di perumahan itu ada tandon air ya. Ini bahasa Pak Adi Gunawan dalam bukunya apa itu Hipnoterapi for Children. Pak Adi Gunawan menginginkan dengan tangki cinta. Jangan sampai ada sebuah kebocoran. Bayangkan jika tandon kita, tangki tandon di atas rumah kita bocor atau tidak mengalir air, itu akan huru-hara. Istri akan marah. Pak, ini gimana sih air? Pak, ini gimana sih? Saya mau berangkat. Satu hari aja jadi rame ribet. Apalagi berminggu-minggu, berbulan-bulan tidak terdeteksi. Kemudian akhirnya kita mencari yang membuat tidak bisa masuk. Alat otomatis yang dipasang di tangki air di atas itu bekerja aktif atau enggak, makanya ada solusi. Cari. Akhirnya ketemu, oh ternyata alat pompanya rusak atau PLN mati. Bisa kedetek. Nah sekarang diharapkan tangki cinta pada orang tua. Tangki cinta pada anak. Yang mengisi tangki cinta pada anak itu adalah kedua orang tua diantaranya yang paling dominan karena 24 jam. Jangan sampai anak itu ada sebuah namanya apa kebocoran. Ya kan? Kita ibaratkan jadi tangki cinta tadi itu saya bayangkan dengan tangki air tadi. Dalam diri anak manusia juga ada yang namanya tangki cinta itu siap menerima, menampung dan menyimpan rasa cinta, perasaan diri berharga dan diterima sehingga anak tuh menjadi idolakan orang tua dan gurunya. Inilah yang disebut dengan tangki cinta. Nah, jadi orang tua kalau di rumah yang mengisi tangki cintanya full kan. Kalau di sekolah siapa? Gurunya. Maka guru ini yang harus memperbaiki diri, mengevaluasi, jangan banyak menyalahkan anak. Ayo masuk ke dunia mereka, selami mereka sehingga kita akan lekat, akan dekat, pertumbuhan perasaannya berkembang, 6 aspek perkembangan juga tumbuh pesat. Inilah yang kita inginkan. Nah, kembali lagi, yang dimaksud dengan kebocoran itu apa? Yaitu berbagai pengalaman yang bersifat negatif atau menimbulkan sebuah emosi negatif. Anak merasa diejek, dimarahi, anak merasa takut, tidak percaya diri, terpojok, dibully, kecewa, malu, merasa tidak disayang, merasa dikucilkan, atau merasa terancam. Nah ini hati-hati Bapak Ibu, kalau sudah tangki cinta bocor, anak hati-hati dia akan jadi kriminal karena kering tangki cintanya. Nah, jadi bangun tangki cinta. Kalau sudah dibangun tangki cintanya, saya yakin Bapak dan Ibu akan kerjasama, guru dengan murid akan membangun sebuah kerjasama yang sangat dahsyat. Disinilah letak pentingnya orang tua, guru, sekolah itu satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan, tidak saling menyalahkan. Maka harus tahu misi visi sekolah, harus tahu saling sinkron, jangan sampai tidak tahu orang tua. Nah, yang selanjutnya adalah memiliki kreativitas menuju 6 aspek perkembangan. Permainan-permainan di bawahnya saya kirimkan contoh gambar. Nah ini ada gambar Bu Mulida, ini gambar bikin dari lakban warna-warni, bikin apa namanya untuk melekatkan anak, permainan sederhana, tempelin, mainan game mobil-mobilan bareng dengan tatapan wajah yang cetar membahana, senyum yang dahsyat, itu anak itu akan merasa tersenyum, disentuh, dipuji, di ini kita akan semakin dekat. Maka di sanalah apa namanya rasa jenuh itu hilang karena mereka rasa bergembira, bahagia, tankinya full. Nah, permainan banyak Pak. Ini hanya contoh. Dan yang paling dominan adalah permainan itu ada pada tubuh orang tua. Nah, disinilah mata bisa bermain, telinga ini semua. Ini yang kalau Bu Eli Risman bilang bahwa permainan yang sesungguhnya itu bukan alat tapi apa? Tubuhnya ayah yang bisa melekat, tubuhnya ibu yang bisa bermain. Storytelling, mendongeng, berkisah, itu dari sosok bibirnya ini. Maka tadi kecerdasan dengan gerakan. Karena tadi berbicara Pak Heru, gerakan adalah semua sensor motorik bergerak. Dari mata, telinga, hidung, kita mainkan. Itu anak sangat suka banget. Makanya saya sering bermain jari, bermain mulut, suara-suara, semua kita mainkan. Mungkin nanti kalau ingin contoh, saya akan contohkan. Permainan anggota tubuh.
Oke ya. Nah, ini yang harus kita bimbing anak-anak kita pertumbuhannya sehingga anak-anak kita ini jauh dari bosen. Maka insya Allah sadar dulu. Terakhir, kalau sudah tankinya sudah penuh, kreasi membangun imajinasi sudah membahagiakan, kemudian kreativitas permainan apa yang diinikan sudah, proses yang kita nikmati. Kok anak saya kok masih kayak gini? Tinggal yang kelima, istiqomah. Lakukan dengan terus. Anak-anak di rumah pantau, awasi, dan sabar. Kalau membuat kita kadang kesel, jengkel, sabarlah. Karena orang tua ini harus sabar. Jangan ingin hasilnya anak ini, anak itu, tapi sabarlah. Nah, Bapak Ibu yang saya cintai, ini di slide permainan-permainan bisa diinikan. Ini untuk orang tua. Masih ada waktu atau sudah habis? Masih? Baik, sekarang slide 5 menit. Oh, 5 menit lagi. Oke, ya. Dikit lagi. Nah, sudah, nanti kita mainkan bareng-bareng ya. Oke, baik. Sekarang 5 langkah untuk para guru-guru sehingga asik menyenangkan biar anak tidak jenuh. Nah, karena anak itu jenuh, anak itu malas, anak itu boring, blast di kelas, itu ternyata mohon maaf faktornya salah satunya adalah guru. Bukan nyalahin guru. Di antaranya adalah guru. Karena kalau dalam dunia quantum teaching itu semua berbicara. Ya kan? Semua berbicara. Meja, kursi, karpet, warna cat, semua berbicara. Jadi bukan hanya guru dan orang tua. Banyak yang mempengaruhi anak bisa bosan, bisa jenuh, dan sebagainya. Nah, langkah yang utama adalah 1. Jadilah guru yang bergairah tanpa keluh kesah. Bayangkan, Bu, seorang guru itu bergairah, seorang guru itu tidak mengeluh kesah. Nah, ini corona datang, insya Allah terus kerjasama. Nggak usah banyak mengeluh. Berkeluh kesah membuat Anda lelah dan tidak menyelesaikan masalah. Maka hari ini kreativitas kita munculkan. Semangat dalam mengajar, bergairah. Apa? Karena kita sudah mempersiapkan RKH-nya, RPP-nya, lesson plan-nya sudah disiapkan matang. Sehingga dia tidak akan mungkin anak jenuh. Kenapa? Anak akan enjoy karena kita sudah matang persiapan. Dan penyampaiannya sudah wow, bikin anak amazing. Maka guru yang hebat itu bagaimana mampu mengorkestrasikan pembelajaran seperti orang mau tampil sulap. Orang mau tampil sulap, medianya siap, cara komunikasinya, semua gerakan yang ada di sini keluarkan. Sehingga anak bilang amazing, wow keren, Masya Allah, dahsyat. Akhirnya kita jadi datang menyenangkan, pulang dirindukan. Ini moto saya. Dan akhirnya jadi idola buat anak-anak. Nah, ayo bergairah, jangan letoy, lesu, gara-gara corona akhirnya nggak semangat. Sekarang nggak ngajar di rumah, nggak ngajar di sekolah, yang ngajar di rumah dengan anak-anak, contohkan buat murid-murid, yuk kita main bareng-bareng. Kedua, jadilah guru yang cerah, tanpa terlihat gundah. Mulai dandanannya guru PAUD itu mohon maaf, walaupun gajinya segitu, ya kan? 1 juta. Orang ya, 1,5 ya, tanggal 1 gajian, tanggal 5, guru PAUD itu walaupun gajinya begitu, tapi dandanannya cantik-cantik, ganteng-ganteng. Tiap hari gonta-ganti seragam. Nah, itu kan dahsyat. Berarti kan Allah berkahkan rezekinya. Dan jadi guru itu memang luar biasa ya. Apalagi guru PAUD. Ini saya bahagia banget jadi guru PAUD. Makanya saya bikin sekolah PAUD juga ya. Alhamdulillah. Nah, yang ketiga, jadilah guru yang ramah dan sumringah. Sambut pelayanan terbaik dengan ramah. Bukan hanya di kampus pun ya. Dengan ramah. Sambut mereka semua dengan ramah dan sumringah. Ini anak itu tidak akan boring karena lihat guru-gurunya cakep, ramah, menyambut dengan baik. Ini mohon maaf, dosen apapun atau guru ini oknum. Datang tidak sesuai jam. Iya, yang menyambut muridnya dulu bukan gurunya. Nah, ini kan repot. Jadi selamat datang. Nah, ini yang disambut gurunya. Apa kabar guru? Bukannya guru nyambut anaknya. Nah, ini yang terbalik. Ayo kita rubah mindset kita untuk guru-guru kita. Dan yang keempat adalah jadilah guru yang bersuara renyah dan mampu berkisah. Ketika kita memberikan sebuah pembelajaran, berbicaralah dengan jelas. Kemudian kasih anak-anak itu seperti apa, kisah-kisah, cerita, dongeng, ataupun apapun lah. Sehingga anak itu akan ada masuk ke emosionalnya mengingat kita, sehingga kita jadi guru-guru yang dirindukan betul-betul ya. Dan terakhir, jadilah guru yang bersejarah. Guru sejarah yaitu guru yang mampu menginspirasi, menjadikan
bagi siswa-siswi, orang tua yang bersejarah, akhirnya mampu teladan buat murid anak-anaknya, bertindak bijak dan penuh inspirasi. Maka itulah guru yang dahsyat, orang tua yang hebat. Mendidik tidak bisa mendadak, tidak bisa mendidik. Terima kasih. Mungkin itu dulu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.